Kalau Pak Agung bagaimana Pak latar belakang masuk ke Pandawa? Iya, iya. Sebenarnya hampir sama kalau secara garis besar dengan Mas Usmen terkait saya misi hidup atau pencarian kesadaran hidup, terutama nanti ke jenjangnya ke spiritual. Jadi emang dalam kehidupan kita itu kadang ada beberapa hal yang belum kita bisa yakini atau percayai, karena sesuatu itu pasti butuh proses. Jadi di Pandawa Kasepuhan ini ada banyak program di mana kita bisa meniti atau mempelajari semua aspek kehidupan, bahkan dari aspek yang kecil yang ada kehidupan di dalam diri kita, terus larinya nanti kita aplikasi di luar diri kita. Jadi itu bisa dijelaskan, bisa digembleng di Pandawa Kasepuhan ini dengan berbagai program, terutama kan yang paling menjadi kegiatan rutinitas sehari-hari terkait nanti kontinuitas terkait melatih kesadaran itu adalah di Pandawa Kasepuhan ini melewati jalur namanya teknik meditasi. Jadi di awal kelas itu di Pandawa Kasepuhan ada teknik meditasi kesejatian diri, itu yang saya dapat. Terus yang kedua adalah teknik sadar nafas, dimana emang powerful, dimana kadang kita nggak bisa nggak bisa menyadari bahwa kita itu hidup itu apa, seperti apa ya. Kadang dalam kehidupan itu kita hanya memenuhi hasrat kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan kadang kita malah melupakan bahwa kita itu ada dimensi jasmani dan rohani. Nah, di Pandawa Kasepuhan ini semua digembleng, bahkan rohaninya dikulik, yang menjadi intisari dari kehidupan ini. Nah, terus dari melewati yang fase pertama itu kan kita dilatih namanya kesejatian diri. Kita menemukan diri kita dulu dengan segala potensinya, dengan segala kekurangan kita, dimana itu menjadi buah loncatan kita untuk pemahaman selanjutnya. Karena nggak dipungkiri di dunia ini kita hidup itu kita harus selalu belajar, Mas. Harus selalu belajar, karena kalau kita satu paham itu pasti paham itu belum tentu kita paham, karena paham yang benar-benar paham itu kita sadar akan pemahaman itu. Nah, jadi levelnya sudah naik. Misalnya kita naik di luar sana mungkin hanya sekelas ilmu pengetahuan dari buku yang kita baca, nah terus kita pahami. Tapi ini di atasnya kita diberi kesadaran pemahaman. Nah, kesadaran pemahaman itu akan menjadi bekal kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita, terutama tindak tanduk kita terhadap diri kita, keluarga kita, bahkan nanti lingkungan yang lebih besar, lingkungan sosial. Itu yang luar biasa di Pandawa Kasepuhan, dimana emang banyak di Pandawa Kasepuhan saya menemukan banyak berbagai macam latar belakang dari teman-teman. Itu juga menjadi motivasi buat kita, dan jadi kita itu nggak kesendirian. Jadi jenenge kita bersama-sama dengan satu misi yang sama, saya kira itu akan menjadi hal yang luar biasa, karena semua kegiatan itu kita butuh tekad. Nah, itu dilatih juga di kelas 1. Jadi kalau kita sudah tahu diri kita, ya, dengan kesejatian diri itu kita akan tahu diri kita dari kelemahan, kelebihan, dan lainnya. Baru kita akan muncul rasa percaya pada diri kita. Kalau sudah muncul rasa percaya, berarti kita sudah mempunyai sifat yakin. Yakin, tekad yang kuat. Nah, dimana tekad yang kuat itu kalau satu pandopo, satu komunitas itu mempunyai tekad yang sama, misi yang sama, saya kira tujuan misi itu akan segera terlaksana dengan restu. Dengan kita kan di Pandawa Kasepuhan ada namanya sesepuh, pembina, dan penasihat. Jadi ketiganya itu mendapat restu dari ketiganya, diridhoi oleh Sang Ilahi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas. Bisa merasakan, menikmati, dan mengaplikasikannya dalam itu. Saya juga kurang lebihnya sama dengan Pak Osmen, dengan Mas Wahyu.
Mas Agung. Mas Agung, ngapunten Mas Agung. Latar belakang saya masuk ke Pandapa adalah itu tadi. Karena apa? Salah satunya adalah saya belum bisa menemukan potensi diri saya. Sebenarnya sih seperti apa, karena banyak kebingungan dalam menjalani kehidupan gitu. Sudah banyak hal yang kita coba, sudah banyak hal yang kita lakukan, tetapi hati nggak bisa bohong. Maksudnya hati itu belum bisa, nak coro tiang Jawi ini ku dari sakit lerem gitu kan, dari sakit adem, belum bisa merasakan kehidupan itu sendiri, belum bisa menikmati apa yang kita lakukan, ya kan, belum bisa menikmati berjalan, ibaratnya lakoni urip niki kados nopo, isih akeh gersulane, is banyak kecewanya, masih banyak ibaratnya kurang syukurnya dengan kehidupan ini. Dan di Pandapa Kesepuhan saya menemukan itu semua, karena dari itu tadi, dari bimbingan para sesepuh, dari bimbingan pembina, khususnya dari Mas Ari dan Bu Kembar, kan, banyak ilmu yang dibagikan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan itu sendiri. Nggak hanya teori, tapi kita diajarkan secara praktisnya. Dan luar biasanya di Pandapa ini kita bisa komunikasi dua arah. Selain dua arah 24 jam. Nah, selain dua arah 24 jam, benar yang sampaikan non-stop yang kita bisa temukan di luar. Iya. Kalau di luar mungkin wah itu sangat sulit sekali, sangat sulit untuk didapatkan. Jadi kita dikasih leluasa untuk berkembang dengan potensi kita masing-masing. Walaupun nanti ada waktu-waktu tertentu itu kaitannya dengan wejangan, tapi di luar itu kita dikasih wilayah kebebasan untuk saling sharing, saling memotivasi, saling bertukar keluh kesah. Nah, asa asu itu yang bisa kita dapatkan di sini. Kadang kita bahkan dari pagi sampai pagi itu pasti ada orang yang namanya pendopo ya Mas. Pendopo itu kan ya tempat kita berkumpul. Di situ mau ngobrol apapun ya saya kira bebas dalam nuansa atau batasan koridor ya, nanti norma-norma itu juga harus kita perhatikan karena kita membawa nama Kasepuhan gitu. Jadi kan setiap hari kita mendapatkan fasilitas chat audio ya. Di situ kita sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali secara sehat gitu. Dari ketika memberikan wejangan, Mas Ari memberikan wejangan atau Kembar memberikan wejangan kepada satu member, ya kan, dan yang member lain yang menyimak, bisa jadi kita sudah mendapatkan member lain yang tersebut yang tidak bertanya atau yang sedang tidak diwejang itu secara otomatis mendapatkan pengetahuan atau solusi dari masalah yang kita alami kan. Yang saya rasakan seperti itu. Kalau Mas Agung gimana? Jadi gini Mas Khairul, Mas Kusman, ada satu juga yang spesial. Jadi pemahaman yang diberikan di Pendopo Kesepuhan itu dari sesepuh dan pembina dan pembimbing itu sebenarnya itu hal yang baru mungkin buat saya. Karena apa? Itu kadang ditemukan, dicari di buku nggak ada. Terus. Karena kita juga nanti di sini ada mengembangkan rasa, yang itu rasa itu mungkin yaitu akan memunculkan suatu karsa hasil. Nah itu dengan balutan suatu pemikiran yang ada rasanya, tentu saja itu akan menjadi original. Nek jenenge original itu pasti nggak ada bandingannya. Nah itu kita temukan juga di Pandopo Kasepuhan ini. Bukan copy paste dari yang lain. Bukan copy paste, itu murni dari olah dari tirakate berarti Mas Ari di zaman dulu itu menghasilkan suatu produk yang bisa kita nikmati gitu. Jadi kita beruntung banget ada pemahaman tertentu terkait kehidupan. Jadi kita itu dilatih untuk selalu menerima, baik itu kadang orang kan kadang sulit menerima, kita dilatih untuk menerima. Terus kita bisa menerima, kita muncul rasa syukur. Rasa syukur kan rasa kasih sayang, welas asih, itu puncaknya kan, puncak kehidupan. Dan di situ kayak saya pribadi setelah masuk di Pandapa ini 2 bulan ini banyak sekali perkembangan dalam diri. Itu yang saya dapat gitu kan. Yang dulu tadinya gampang gersulo, gitu, gampang emosian, gampang nyalahkan orang, ya kan? Emang
Jadi kadang itu gini, kita nggak ngereken lah sifat kita. Leres. Itu berjalan dengan sendirinya karena kita dilatih untuk berkesadaran. Kita akan tahu bahwa saat kita marah ya kita tahu bahwa kita marah. Endingnya kita nanti ke hal yang lebih baik. Makanya perubahan sikap sifat itu memang terasa ya Mas Heru. Leres. Gitu Mas. Kayak saya kan, kayak Mas Kusmen kan terkait ini nggak Mas Kusmen kan terkait dia itu bahkan dia membutuhkan aplikatif Pandowo Kesepuan dalam kaitannya memimpin. Itu luar biasa itu. Mungkin Mas Kusmen gimana terkait perubahan setelah mengikuti dari Pandowo Kesepuan ini programnya Mas? Iya, program maksudnya sing dirasakan, yang dirasakan sebelum masuk pendapat dan yang nyata kok bisa masuk pendapat ini perbedaannya seperti apa gitu? Tak kira ya nggak jauh dari kita ya Mas. Nggak jauh dari jenengan Pak Agung, jenengan Pak Guru. Yang saya rasakan dan yang saya ingat dari pembina ataupun pembimbing dan para sesepuh itu kata-kata ibu kembar itu memang saya akui dulu tuh saya emosinan, jadi saya nggak bisa belum menempatkan bahwa itu apa, emosi itu apa, dan cara mengendalikannya bagaimana. Dan ternyata saya juga mempraktekkan apa yang disampaikan ibu kembar, apa yang disampaikan Mas Ali, dan saya jalani. Ternyata saya merasa diri saya, oh iya, saya harus berubah. Karena apa? Saya juga punya tekad untuk berubah gitu. Ya,